Dalam hidup ini, ada sesuatu yang jauh lebih halus dari sekadar pikiran, lebih dalam dari sekadar perasaan, dan lebih sunyi dari sekadar keheningan. Di balik lapisan paling luar dari diri kita, di balik nama, peran, dan segala yang kita tampilkan kepada dunia, tersimpan sebuah ruang kecil yang tak tersentuh oleh waktu. Para arif menyebutnya sir, rahasia terdalam yang Allah titipkan hanya kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, mengapa dalam diri kita ada ruang yang terasa sunyi, namun justru di sanalah hati paling hidup? Pernahkah kita merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari pikiran, lebih lembut dari perasaan, seolah ada rahasia yang menunggu untuk kita buka? Mengapa ketika dunia riuh, justru hati kita mencari keheningan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Adakah di balik diri kita yang tampak, sebuah lapisan tersembunyi yang memanggil pulang kepada Tuhan? Kadang kita merasa hampa di tengah segala pencapaian. Apakah itu pertanda bahwa jiwa sedang menuntun kita menuju sesuatu yang lebih tinggi? Mengapa ada momen ketika kita merasa dekat dengan Allah tanpa tahu sebabnya? Seakan ada pintu yang tiba-tiba terbuka dari dalam diri. Benarkah manusia membawa sebuah rahasia ilahi, sesuatu yang tak tersentuh oleh dunia, yang hanya bisa dikenali lewat rasa? Bukankah setiap jiwa pernah merasakan getaran halus itu, getaran yang tidak terdengar, namun mampu mengguncang seluruh batin? Jika begitu, apa sebenarnya yang Allah titipkan di kedalaman diri kita? Hingga para arif menyebutnya sir, rahasia yang tidak semua mata bisa melihat. Dan hari ini, apakah kita siap menyelam lebih dalam, menyingkap tabir diri, dan menemukan bahwa Tuhan jauh lebih dekat daripada segala yang kita bayangkan? Sebelum kita masuk lebih dalam ke perjalanan batin ini, izinkan diri kita berhenti sejenak, menarik napas perlahan, lalu merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Mari kita duduk tenang, membuka hati, dan menyiapkan jiwa untuk menerima hikmah yang mungkin selama ini menunggu untuk kita sadari. Jika Anda merasa konten seperti ini menggerakkan hati, menguatkan iman, atau membantu Anda memahami diri lebih dalam, jangan lupa untuk menekan tombol like, karena itu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dan bagi yang baru pertama kali hadir, silakan subscribe agar tidak ketinggalan perjalanan-perjalanan spiritual berikutnya. Menyelam ke lapisan terdalam diri. Ada saat dalam hidup ketika kita berhenti di tengah langkah, bukan karena lelah, tetapi karena tiba-tiba kita merasakan ada sesuatu yang mengetuk dari dalam. Sebuah bisikan halus yang tak terdengar oleh telinga, namun menggema dalam seluruh kesadaran. Di sanalah perjalanan batin kita sebenarnya dimulai. Kita sering menyangka bahwa diri hanya terdiri dari tubuh dan pikiran, padahal keduanya hanyalah lapisan terluar. Seperti pakaian yang bisa kita kenakan dan lepaskan, pikiran dan tubuh bisa berubah, tetapi ada satu bagian yang tetap, yang tidak tersentuh oleh perubahan dunia. Dalam tasawuf, para arif menyebutnya sir, sebuah ruang sunyi di kedalaman hati. Ruang yang tidak dimasuki kata-kata, tidak dijangkau logika, dan tidak tersentuh hiruk-pikuk dunia. Sir adalah titik tempat cahaya pertama kali mengetuk sebelum hati mengenalnya. Ibnu Arabi mengatakan bahwa zauq, rasa spiritual yang halus, adalah kunci memasuki wilayah ini. Karena apa yang tidak bisa dipahami dengan akal, seringkali justru dapat dirasakan oleh jiwa yang lapang dan hati yang jernih. Rasa menjadi bahasa yang tidak terucap, namun paling benar. Kita hidup dalam dunia yang mendorong kita untuk sibuk bekerja, sibuk mengejar, sibuk membuktikan. Namun, siapa yang mengajarkan kita untuk sibuk mendengar suara hati, untuk sibuk kembali kepada Tuhan? Justru dalam keheningan, rahasia-rahasia ilahi seringkali terbuka. Ketika kita berdiam sejenak, menenangkan gelombang batin, kita mungkin mulai merasakan getaran halus itu, rasa dekat, rasa teduh, rasa seolah Allah sedang menatap kita dengan kasih yang tidak pernah berkurang. Itulah zauq, itulah pintu awal menuju sir. Sir bukan ruang untuk membanggakan diri. Ia bukan capaian, bukan level spiritual yang bisa dipamerkan. Ia adalah anugerah. Tempat di mana Allah menurunkan cahaya hanya kepada jiwa yang menunduk,
hati yang lembut, dan langkah yang direndahkan deminya. Ada orang yang bertahun-tahun belajar, namun tak pernah menyentuh sir karena hatinya terlalu penuh oleh dunia. Ada pula orang yang baru saja kembali kepada Allah, namun hatinya langsung disentuh cahaya karena ia kembali dengan ketulusan yang murni. Sir tidak mengenal siapa, ia mengenal kesiapan. Ketika sir mulai hidup dalam diri, dunia luar tidak lagi mampu menggoyahkan kita seperti sebelumnya. Kita mulai melihat bahwa segala kejadian, baik atau buruk, hanyalah tirai yang menutupi makna lebih dalam. Kita menjadi lebih tenang, bukan karena hidup lebih mudah, tetapi karena hati lebih dekat dengan sumber ketenangan. Dalam perjalanan ini, Allah seolah membimbing kita sedikit demi sedikit, mengangkat tabir demi tabir, mengajarkan bahwa apa yang kita cari di dunia sebenarnya tidak pernah berada di luar. Ia selalu ada di dalam, di ruang yang telah Allah titipkan sejak kita ditiupkan ruh. Banyak orang mencari ketenangan dengan mengubah dunia di sekelilingnya. Padahal ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari hati yang disentuh oleh cahayanya. Dan sir adalah tempat cahaya itu mendarat sebelum menyebar ke seluruh batin. Ketika sir tersentuh, seseorang mulai merasakan kehadiran Allah bukan sebagai teori, tetapi sebagai kenyataan. Ia merasakan Allah lebih dekat dari urat leher. Merasakan bahwa setiap detak jantung adalah panggilan lembut, setiap tarikan napas adalah hadiah, dan setiap momen hidup adalah peluang untuk mengenalnya. Dalam keheningan jiwa, seseorang mulai memahami mengapa para wali bisa tersenyum dalam kesulitan, mengapa mereka bisa tenang di tengah badai, dan mengapa hati mereka selalu jernih walaupun dunia gelap. Karena mereka hidup dari dalam, bukan dari luar. Dan di titik tertentu, hati kita akan menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menemukan sesuatu yang baru. Ia tentang kembali kepada diri sejati, kembali kepada suara ilahi yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Inilah awal perjalanan menuju sir, perjalanan yang sunyi, lembut, dan hanya dapat dirasakan. Sebab rahasia bukanlah sesuatu yang diucapkan, tetapi sesuatu yang disingkapkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang sungguh-sungguh mencari. Menyadari getaran halus yang menuntun jiwa. Ada momen dalam hidup ketika kita merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar. Meski hanya sesaat, momen itu meninggalkan jejak yang sulit dijelaskan. Kita merasa disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun keberadaannya begitu nyata. Itulah panggilan awal dari sir. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi Allah sering mengirimkan sinyal lembut yang mengajak kita kembali. Sinyal itu muncul dalam bentuk perasaan, kerinduan, kegelisahan, atau justru kedamaian mendalam yang datang tiba-tiba. Semuanya adalah bahasa ilahi untuk membangunkan hati. Ibnu Arabi menyebut pengalaman-pengalaman halus ini sebagai waridat, arus-arus kecil yang datang dari langit untuk menggerakkan kesadaran kita. Kadang ia datang sebagai getaran yang membuat hati gemetar, seolah ada sesuatu yang ingin lahir dari dalam diri. Banyak orang mengabaikan getaran itu karena sibuk dengan dunia. Namun bagi jiwa yang peka, getaran itu adalah tanda bahwa pintu menuju kedalaman telah sedikit terbuka. Dan siapapun yang menghargainya akan dibimbing lebih jauh oleh Allah. Di momen-momen semacam itu, perenungan menjadi pintu. Sebab hanya hati yang mau berhenti sejenak yang bisa menangkap pesan-pesan lembut dari Tuhan. Refleksi membuat kita tidak hanya melihat hidup dari mata, tetapi dari hati yang lapang. Ketika hati mulai mengenali kehadiran ilahi, ia akan merindukan keheningan. Bukan karena menjauh dari dunia, tetapi karena dalam keheningan itulah kita dapat mendengar diri sendiri tanpa gangguan dan mendengar Allah tanpa suara. Sir adalah tempat di mana semua kegelisahan dunia luluh. Di sanalah seseorang memahami bahwa apa yang ia cari tidak pernah jauh. Bahwa selama ini yang hilang bukanlah arah, tetapi kesadaran. Kita mungkin pernah merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Seolah ada bagian diri yang belum pulang, belum lengkap, belum menyatu. Itu adalah panggilan sir, mengajak kita kembali kepada asal-usul ruhani kita. Ketika seseorang mengizinkan dirinya menyelam ke dalam rasa itu,
ia akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sekadar sebagai tempat persaingan dan pencapaian, tapi sebagai madrasah jiwa, tempat Allah mendidik kita melalui setiap peristiwa. Ibnu Arabi menekankan bahwa pengalaman zauk bukan sekadar rasa yang menyenangkan, tetapi sebuah pengetahuan yang meresap langsung ke dalam hati. Ia tidak butuh penjelasan, namun ia membentuk pemahaman yang lebih jernih daripada 1000 buku. Dan ketika zauk hadir, seseorang akan merasakan Allah bukan dari cerita orang lain, tetapi dari pengalaman pribadi yang tak bisa diperdebatkan. Bahkan, jika seluruh dunia meragukannya, hati tetap tahu apa yang ia rasakan. Pengalaman ini melahirkan ketenangan. Ketenangan bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati menemukan tempat pulang. Sir menjadi rumah di mana seseorang kembali setiap kali dunia menjadi bising. Dengan ketenangan itu, seseorang mulai melihat bahwa setiap kejadian dalam hidup, bahkan yang pahit, adalah undangan ilahi untuk mendekat. Tidak ada yang terjadi tanpa maksud, dan tidak ada yang menyentuh hati tanpa izin Allah. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang melarikan diri dari dunia, tetapi memandangnya dengan mata hati. Dunia tetap sama, tetapi kesadarannya berubah. Dan perubahan itulah yang membuka pintu menuju rahasia lebih dalam. Kita belajar bahwa tanda-tanda ilahi kadang sangat halus, hampir tak terlihat. Namun bagi hati yang mau mendengar, halus itu cukup. Sebab rahasia terbesar tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang dengan bisikan yang hanya didengar oleh jiwa yang terjaga. Ketika cahaya mulai menyingkap tabir, ada fase dalam perjalanan batin ketika hati mulai mampu melihat apa yang sebelumnya tertutup. Bukan melihat dengan mata, tetapi dengan cahaya yang Allah nyalakan dari dalam diri. Cahaya itu tidak terang sekaligus. Ia tumbuh perlahan seperti fajar. Cahaya inilah yang membuat seseorang mulai memahami makna di balik setiap kejadian. Sebab tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua punya pesan, punya tujuan, punya hikmah yang ingin disampaikan Tuhan kepada hambanya. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa hati yang diterangi cahaya akan diberi kemampuan untuk membaca ayat-ayat dalam diri. Ayat yang bukan tertulis di lembaran, tetapi di dinding hati. Dan siapapun yang dapat membacanya akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dunia. Pada tahap ini, apa yang dulu dianggap kebetulan kini terlihat sebagai tanda. Pertemuan yang tak direncanakan, kegelisahan yang muncul tiba-tiba, bahkan kehilangan yang membuat kita menangis, semuanya ternyata adalah cara Allah untuk menata jiwa. Cahaya itu membuat seseorang lebih mudah menerima takdir. Bukan karena ia tidak punya pilihan, tetapi karena ia mulai melihat bahwa setiap takdir dipilihkan oleh Allah dengan kasih yang tidak pernah salah arah. Dalam cahaya itu pula, kita mulai memahami bahwa ujian bukanlah hukuman, tetapi cara Tuhan mengasah hati agar lebih peka. Seperti emas yang ditempa api, jiwa manusia juga ditempa agar mengilap dan pantas menerima rahasianya. Orang yang hatinya mulai hidup tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" tetapi bertanya, "Apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini?" Pertanyaan sederhana yang mengubah seluruh pandangan hidup. Cahaya sir juga membuat seseorang lebih lembut. Lembut kepada diri sendiri, lembut kepada orang lain, dan lembut dalam memandang dunia. Sebab ia tahu setiap orang sedang membawa pergulatannya masing-masing, sedang mencari cahaya dalam gelapnya sendiri. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa Allah selalu dekat. Dekat dalam senang, dekat dalam duka, dekat dalam diam. Bahkan ketika kita merasa jauh, sebenarnya Dialah yang paling dekat. Cahaya ini bukan hasil dari banyaknya ilmu, tetapi dari ketulusan dan kejujuran hati dalam mencarinya. Banyak orang tahu banyak, tetapi tidak merasakan apa-apa. Namun satu hati yang tulus dapat merasakan lebih dari 1000 kata. Dan ketika cahaya mulai menyingkap tabir, seseorang menyadari betapa selama ini ia hidup dalam kelalaian. Ia sibuk mengejar apa yang fana, sementara yang kekal tidak pernah disentuh. Kesadaran ini seringkali mengundang tangis, bukan karena sedih,
tetapi karena akhirnya hati menemukan arah. Perlahan, seseorang mulai memahami bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat, bahwa semua yang kita kejar hanyalah bayangan yang akan hilang ketika cahaya akhirat menyinari. Dengan kesadaran itu, hati menjadi ringan dan langkah menjadi jujur. Orang yang berada pada tahap ini tidak lagi terpikat oleh penilaian manusia. Ia tidak mencari pujian, tidak takut celaan. Sebab ia tahu, yang paling penting adalah bagaimana ia dilihat oleh Allah, bukan oleh dunia. Cahaya di dalam sir menumbuhkan keberanian untuk jujur kepada diri sendiri, mengakui kesalahan, dan memperbaiki hati. Ia juga menumbuhkan kerendahan hati, karena seseorang tahu bahwa segala kebaikan yang ia rasakan hanyalah karunia, bukan kehebatannya sendiri. Pada akhirnya, ketika tabir mulai terangkat, seseorang menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang menjadi berbeda dari orang lain, tetapi menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan kedekatan itulah yang menjadi cahaya bagi setiap langkah yang ia ambil. Kembali ke sunyi, kembali ke Tuhan. Ada titik dalam perjalanan ruhani ketika seseorang tidak lagi mencari keluar diri, karena ia akhirnya menemukan bahwa seluruh rahasia yang ia cari telah lama bersemayam di dalam. Bukan di tempat jauh, bukan di ketinggian langit, tetapi di kedalaman hati yang Allah ciptakan sebagai taman rahasianya. Di tempat itu, kata-kata tidak lagi diperlukan. Bahkan doa pun kadang berubah menjadi keheningan yang penuh makna. Sebab hati berbicara dengan bahasa yang hanya Allah mengerti, bahasa air mata, bahasa rasa, bahasa kepasrahan. Ketika seseorang sampai pada titik ini, ia menyadari bahwa selama ini ia berlari terlalu jauh dari dirinya sendiri. Ia mengejar dunia, mengejar perhatian manusia, mengejar kebanggaan kosong, padahal semua itu membuatnya semakin jauh dari ruang sunyi tempat Allah memanggilnya pulang. Kini ia mengerti bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menjadi yang paling kuat, paling suci, atau paling tahu. Perjalanan ini adalah tentang kembali lembut, kembali peka, kembali pasrah kepada Dia yang lebih dekat dari segala kedekatan. Pada tahap inilah tabir terakhir perlahan terangkat. Sir menjadi cahaya yang membimbing, bukan lagi sekadar rahasia yang samar. Cahaya itu menuntun setiap langkah, membuat hati lebih mantap dalam memilih kebaikan, meski dunia menawarkan banyak jalan yang berkilau palsu. Dengan kesadaran itu, seseorang tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu setiap langkahnya diawasi, setiap keluhnya didengar, setiap harapnya dipeluk oleh kasih Allah. Kehadirannya terasa begitu nyata, lebih nyata dari apapun yang bisa disentuh tangan. Di titik ini pula, seseorang merasakan bahwa seluruh hidup adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan. Tidak ada momen yang sia-sia, bahkan kesalahan, kegagalan, dan luka adalah bagian dari kurikulum ilahi yang membentuk jiwanya menjadi lebih halus. Hati yang tersentuh cahaya sir menjadi lebih mudah menerima takdir. Ia tidak lagi menolak atau mengeluh, tetapi belajar membaca pesan Allah di balik setiap peristiwa. Inilah ketenangan yang tidak bisa didapat dari dunia, ketenangan yang lahir dari pemahaman. Dengan ketenangan itu, ia memandang dunia dengan cara baru. Dunia bukan lagi musuh, bukan pula tempat pelarian. Dunia hanyalah ruang singgah, tempat kita memetik pelajaran, menanam kebaikan, dan mengasah hati sebelum pulang ke hadirat Allah. Orang yang mengenal sir menjadi seperti pohon yang akarnya menancap dalam. Angin boleh kencang, hujan boleh deras, badai boleh mengguncang, tetapi ia tetap berdiri teguh. Sebab kekuatannya tidak berasal dari luar, tetapi dari cahaya yang Allah tanamkan dalam batinnya. Ia juga menjadi lebih lembut dalam memandang orang lain. Ia tahu setiap hati memiliki kisah sendiri, luka sendiri, dan pergulatan sendiri. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan menghakimi, tetapi menjadi cahaya kecil yang menghangatkan dan menuntun. Ruhani yang matang tidak pernah merasa paling benar. Justru semakin dekat kepada Allah, seseorang semakin menyadari betapa ia adalah hamba yang lemah. Kerendahan hati seperti inilah yang membuat Allah menambahkan cahaya dalam sirnya. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini bermuara pada satu hal. Kembali mengenal Allah dengan cara yang lebih jernih, lebih lembut, dan lebih mendalam. Bukan melalui teori, tetapi melalui rasa. Bukan melalui kata-kata,
tetapi melalui pengalaman batin yang hanya Allah yang tahu. Dan saat seseorang menutup matanya dalam keheningan, ia akan merasakan bahwa seluruh perjalanan hidupnya hanyalah satu undangan. Undangan untuk kembali kepada cinta pertama yang tak pernah hilang. Cinta kepada Allah yang sejak awal sudah mencintainya lebih dari yang ia tahu. Maka inilah penutup perjalanan kita, perjalanan kembali. Kembali kepada hati, kembali kepada sir, kembali kepada Dia yang selalu dekat, yang selalu memanggil, dan yang selalu menunggu hambanya untuk kembali pulang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami, Muhammad, penuntun hati, cahaya bagi jiwa, dan jalan menuju keridhaan-Mu. Ya Allah, pada detik ini, kami datang kepadamu dengan hati yang lemah, jiwa yang penuh kekurangan, dan pikiran yang sering tersesat oleh dunia. Kami memohon, lembutkanlah hati kami, sebagaimana Engkau melembutkan hati para kekasih-Mu. Ya Rabb, bukalah tabir yang menutupi batin kami. Jadikanlah kami hamba yang mampu melihat cahaya-Mu, merasakan dekatnya kasih-Mu, dan memahami tanda-tanda-Mu dalam setiap peristiwa kehidupan. Ya Rabb, bukalah tabir yang menutupi batin kami. Jadikanlah kami hamba yang mampu melihat cahaya-Mu, merasakan dekatnya kasih-Mu, dan memahami tanda-tanda-Mu dalam setiap peristiwa kehidupan. Ya Allah, hidupkanlah sir dalam diri kami, ruang suci tempat Engkau menitipkan rahasia-Mu. Jadikan ia cahaya yang membimbing langkah kami, menenangkan batin kami, dan menguatkan kami dalam menghadapi setiap ujian. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang hidup, hati yang peka, hati yang bersyukur, hati yang lembut, dan hati yang selalu terpaut kepadamu dalam setiap keadaan. Ya Rabb, jangan biarkan kami meninggal kecuali dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Perindahlah akhir hidup kami dengan iman, husnul khatimah, dan pertemuan yang membahagiakan denganmu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang membimbing kami dari gelap menuju cahaya. Jadikanlah kami bagian dari umatnya yang setia, yang dijaga, dan yang diberi syafaat kelak di hari perhitungan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini hingga akhir. Terima kasih telah membuka hati, meluangkan waktu, dan memberi ruang bagi diri untuk merenung lebih dalam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi cahaya kecil yang menuntun kita pada cahaya yang lebih besar, cahaya petunjuk dari Allah. Terima kasih atas setiap dukungan, setiap doa, dan setiap langkah kebaikan yang Anda lakukan. Semoga setiap detik yang Anda luangkan untuk mendekat kepada Allah dibalas dengan ketenangan, keberkahan, dan rahmat yang melimpah. Sampai jumpa pada perjalanan rohani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.